selamat datang di channel Dokter Cutos. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 Di video pertama ini aku akan membahas mengenai virus corona atau COVID-19 pada kehamilan. Jadi ada beberapa teman-teman bumil yang bertanya itu gimana sih sebenarnya virus corona ini kalau pada kehamilan itu bener nggak ini, bener nggak itu. So aku berpikir untuk membuat video ini aja untuk merangkum Q&A tersebut supaya bisa memberikan manfaat lebih. Langsung aja untuk pertanyaan pertama. Apakah benar ibu hamil beresiko lebih tinggi untuk terinfeksi COVID-19 ini dan apakah gejalanya akan lebih parah dibandingkan dengan populasi pada umumnya? Oke. Jadi sebelumnya COVID-19 ini emang adalah virus jenis baru di mana penelitian terhadap virus ini masih sangat terbatas. Jadi masih membutuhkan banyak sekali penelitian dan informasi yang aku sampaikan ini masih mungkin berubah dan akan terus diupdate sesuai dengan perkembangan dari penelitian yang ada. Nah, mengenai resiko ini memang belum ada data yang menjelaskannya. Namun, kita tahu bahwa ibu hamil mengalami perubahan dari segi imunitasnya, dari segi fisiologis atau perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Ini yang akan menempatkan ibu hamil berada pada kelompok yang rentan untuk terkena infeksi virus, khususnya infeksi virus baik infeksi virus saluran nafas ya, juga termasuk di dalamnya adalah COVID-19 ini. Nah, kemudian untuk gejalanya gimana? Lebih parah atau enggak? Nah, jadi di Wuhan sendiri itu pada Februari udah dilakukan penelitian itu pada 7 orang ibu hamil trimester 3. Nah, itu hasilnya gejala yang didapatkan pada ibu hamil itu sama dengan gejala yang dialami oleh populasi pada umumnya, yaitu demam, sesak, batuk, ada juga yang diare. Nah, untuk ibu-ibu hamil sekalian, jangan panik, tetap waspada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap kehamilan dan janin? Oke. Pertama, untuk kehamilan dulu ya. Nah, jadi memang ada di Wuhan sendiri itu beberapa ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 ini melahirkan bayi prematur. Tapi, kita belum bisa menyimpulkan bahwa COVID-19 lah yang menyebabkan prematuritas pada si janin. Karena bisa jadi juga ini adalah keputusan yang dokter ambil mengingat dari kondisi dari si ibunya. Tuh, jadi hal ini masih membutuhkan peninjauan dan juga penelitian lebih lagi. Nah, kemudian bisa menyebabkan keguguran gak sih? Nah, ini juga belum ada data. Oke, kita lanjut pada janin ya. Pada janin ini ada pertanyaan, bisa menyebabkan cacat bawaan pada lahir gak sih? Atau teratogenik? Nah, ini juga kita belum memiliki penelitian yang menyebutkan hal demikian. Namun jika kita merujuk pada kelompok coronavirus yang sebelumnya, SARS, MERS, nah ini tidak menyebabkan teratogenik. Nah, kemudian ini memang transmisi dari ibu ke anak atau transmisi vertikal ini memang belum dianggap untuk saat ini dianggap tidak ada gitu. Jadi memang masih dianggap transmisinya itu memang dari orang ke orang, dari droplet gitu. Jadi di sini memang ada penelitian ya di Wuhan yang pada 7 orang ibu hamil trimester 3 tadi itu 3 bayi yang lahir di tes COVID-19 ini dan 1 diantaranya itu adalah positif COVID-19. Nah, ini terjadi 36 jam pasca kelahiran. Nah, jadi beberapa ahli memang masih untuk saat ini masih sepakat bahwa transmisi dari COVID-19 ini tidak melalui vertikal dari ibu ke anak, ya. Nah, kemudian juga di sini diteliti bahwa di COVID-19 ini tidak terdeteksi di dalam cairan amnion, di dalam darah plasenta maupun di dalam ASI. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana kontak ibu yang terinfeksi COVID-19 dengan bayinya? Bolehkah memberikan ASI? Seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, di sini
COVID-19 ini tidak terdeteksi di dalam ASI. Jadi memang diperbolehkan untuk memberikan ASI pada bayinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tapi memang ini ada beberapa catatan yang wajib dipenuhi ya, tetap memproteksi dirinya. Ibunya menggunakan masker yang proper, cuci tangan, dan sterilisasi alat yang benar, itu boleh. Nah, mengingat memang ASI merupakan nutrisi terhebat untuk bayi dalam menjaga imunitasnya. So, buat ibu-ibu hamil di luar sana semuanya, kurangi aktivitas di luar. Kalau bisa di rumah aja. Kemudian hindari orang yang sakit atau orang yang terpapar dengan COVID-19 ini. Jaga pola makan, menjaga kebersihan, cuci tangan ya, dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan alkohol, kemudian minum multivitamin jika perlu. Jika memang harus keluar rumah ya, gunakan masker, bawa hand sanitizer sendiri, pokoknya tetap memproteksi dirinya. Nah, tetap jangan panik ya, tetap waspada dan stay healthy. Oke, jadi semua informasi yang aku sampaikan tadi itu bersumber dari CDC atau Centers for Disease Control and Prevention, dan juga dari jurnal The Lancet Infectious Disease, NANU and College. Nanti keduanya itu aku share link di description box, kalian bisa baca aja untuk lebih rincinya. Oke, itu aja video kali ini dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan komen, share videonya supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Makasih banyak udah nonton video aku. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum.